Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Bakul Kumpo. Tekan semene, wis paham toh? Teman-teman, hari ini kita tampil cukup berbeda karena kita mempunyai program baru, yakni adalah Mulu Gue with Yusril Ainun Najib, di mana program ini akan membahas seputar isu-isu yang hangat diperbincangkan di masyarakat. Entah itu kebijakan dari pemerintah ataupun hal-hal yang memang menjadi sebuah keresahan bagi kita semuanya. Jadi selamat menyaksikan di program baru yang kita buat ini. Akhir-akhir ini kita mendengar banyak sekali berita yang cukup membangkangkan ya. Salah satunya adalah pengibaran bendera Jolly Roger. Untungnya Bapak Presiden sudah berstatement bahwasanya silahkan mengibarkan bendera Jolly Roger ataupun bendera One Piece karena asalkan tidak lebih tinggi dari bendera merah putih. Memang kalau berbicara One Piece ini sangat menyenangkan ya. Aku juga suka One Piece. Aku tahu Nami yang kenal navigasi dan dia penembak jitu. Aku tahu Zoro yang main pedang. Oke. Tapi aku juga suka wayang. Bahkan saking menyenangkannya pemerintah sempat beranggapan atau menduga ada indikasi makar yang akan dilakukan bagi masyarakat, akan yang dilakukan oleh masyarakat ketika ada pengibaran bendera One Piece itu, karena mungkin juga negara kita ini mempunyai sejarah kelam tentang pengibaran bendera. Pemerintah beranggapan bahwasanya bendera One Piece ini ada indikasi untuk melakukan sebuah pembangkangan. Bendera merah putih terlalu sakral untuk dikibarkan di negara kotor ini. Rekening nganggur 3 bulan diblokir negara. Giliran rakyat nganggur dibiarkan aja. Padahal bagi nakama tentunya pengibaran bendera One Piece ini adalah bentuk ekspresi bagaimana cara mereka menyuarakan pendapat, yakni dengan mengibarkan bendera Jolly Roger. Oke, saya rasa itu sudah banyak sekali dibahas oleh pakar-pakar ya, sehingga saya akan lebih membahas tentang hal-hal yang mungkin sangat-sangat unik yang ada di anime ini, entah itu karakter, sekelompok karakter, ataupun arts-nya, ataupun mungkin juga pulau-pulau yang kemungkinan ada relevannya dengan suatu negara. そっちは逆だ西はこっちだぞまったくお前の方向音痴にはほっと呆れるな西そっちは東だぞ Negara mana? Ya, mungkin teman-teman nanti bisa menilainya sendiri. Kalau kita berbicara One Piece, tentu kita tidak akan bisa meninggalkan cerita tokoh utama di anime ini, yakni adalah Monkey D. Luffy. Dia siapa? Dia adalah seseorang atau karakter bukan siapa-siapa, tapi mempunyai tekad yang luar biasa. Saya adalah salah satu penggemar Luffy karena bukan karena Luffy kuat, tapi karena Luffy itu bodoh tapi konsisten. Kalau bahasa pesantrennya pun istiqomah. Nah, iya, dia menempuh segala cara untuk mewujudkan cita-citanya. Sama halnya seperti rakyat kecil, di mana dia juga bukan siapa-siapa. Seringkali dia memulai sesuatu hal itu dari bawah, merangkak sedikit demi sedikit, tapi seringkali ketika dia sudah berkembang, itu bertabrakan dengan sistem pemerintahan dunia. Ya, itulah seringkali masyarakat juga seperti itu di suatu negara tertentu. Oke, dan ada lagi sekelompok karakter yang sangat-sangat unik, yakni adalah Tenryubito atau kaum naga langit. Tenryubito, do human show. 欲をかいた権力者の純真に比べりゃ世の悪党の方がいくらか人道的だ。
クズが世界を支配するからクズが生まれる。こんなこともわからねえか。俺たちは悪気がある分可愛いもんだな、キラ。違いない。Bisa disebut juga elit politik, elit partai. Kalau nggak gitu ya oligarki, di mana karakter ini adalah karakter yang beranggapan bahwasanya keluarga itu, negara itu hanyalah milik keluarganya. Mereka itu mempunyai privilege, dilindungi, tidak tersentuh. Bahkan sebagian masyarakat menyembahnya. Dan tentu itu tidak terjadi di negara yang sangat santun seperti negara kita. Beberapa karakter lagi yang sangat unik yakni adalah Marin atau aparat penegak hukum. Di One Piece ada dua karakter yang sangat idealis sekali, yakni adalah Smoker dan juga Chobi. Dia adalah karakter yang sangat idealis, tapi pada akhirnya mereka dilematis karena mereka sudah berada atau dikurung dalam sebuah sistem yang memang tidak memihak mereka. Pada akhirnya gimana? Pada akhirnya mereka netral saja. Apakah itu terjadi di suatu negara? Tentu pasti terjadi, tapi negara mana? Ya silahkan teman-teman cari sendiri. Selain karakter, ada hal-hal unik lain yang ada di One Piece. Itu salah satunya adalah arts. Arts yang paling unik menurut saya adalah arts Alabasta, di mana di sana ada satu karakter yang kuat, bahkan hampir membunuh tokoh utama kalau tidak diselamatkan oleh karakter lain, yakni adalah Crocodile. Dia adalah seorang karakter yang berpura-pura menjadi pahlawan. Padahal kegaduhan yang terjadi adalah karena ulahnya sendiri. Kemudian dia datang sebagai seorang pahlawan. Ya, seperti itulah. Kita juga sering mendengar dan melihat. Biasanya, seseorang yang berteriak paling keras terhadap rakyat adalah orang yang paling kenyang ketika rakyatnya merasa kelaparan. Tentu hal ini tidak terjadi di negara kita. Ini hanya terjadi di kisah-kisah fiksi, termasuk anime One Piece. Ya, memang tidak bagusnya kalau kita berbicara tentang anime satu ini, yang tetap eksis selama berpuluh-puluh tahun ya. Jadi anime One Piece itu bukan sekedar soal harta semata, tapi adalah sebuah perjalanan yang memiliki makna. Gimana kita tetap bertahan sambil tetap menjaga harapan. Seperti Indonesia, kita memahami, mengakui bahwasanya Indonesia memang bukan negara yang sempurna, tapi kita akan selalu yakin di tanah kita dilahirkan ini akan tetap ada orang-orang yang menjaga harapannya dan membuat Indonesia akan lebih baik daripada sebelumnya dan mewujudkan cita-cita para pendahulu kita. Pertanyaannya kepada teman-teman hari ini, tergabung di tim Tenryubito atau di tim kru Topi Jerami atau di tim kru Revolutionary? Oke, terima kasih, hanya itu saja tentang hal-hal yang unik yang ada di anime One Piece. Kita akan membahas apa selanjutnya? Silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share akun Bakul Kompo. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.